Sejarah uang logam di Indonesia dan kaitannya dengan bahan tambang. Uang logam atau biasa juga disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Sejarah uang logam di Indonesia dan kaitannya dengan bahan tambang. Uang logam atau biasa juga disebut koin sudah dikenal lama oleh dunia sejak sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Karena sudah lama ditemukan, uang logam mempunyai cerita sejarah yang menarik dan multifungsi, terutama di Indonesia. Hal menarik baru terjadi beberapa waktu dulu, yakni beberapa uang logam kuno dapat dijual kembali hingga ratusan juta rupiah. Hal tersebut sangat wajar karena uang logam kuno memiliki nilai historis dan bahan baku pembuatannya sangat bernilai, yakni berasal dari beberapa bahan tambang. Ulasan sejarah uang logam dan bahan tambang sebagai bahan utamanya di Indonesia akan dibahas untuk mengenal lebih dalam fakta uang logam. Uang logam di Indonesia dimulai sejak tahun 800 sampai dengan 1600 Masehi. Saat itu uang logam masih menggunakan koin emas atau perak dan hanya sekedar digunakan untuk alat tukar. Kemudian, seiring berjalannya waktu, koin emas dan perak sebagai alat tukar ditinggalkan karena tidak seluruh barang punya nilai sama dan kesepakatan semakin sulit diperoleh oleh kedua belah pihak. Untuk menyikapi hal tersebut, kolonial Belanda mengeluarkan uang logam bernilai setengah sampai satu duit sekitar tahun 1700-an. Perkembangan uang logam terus muncul dari kolonial Belanda hingga tahun 1945. Pada tahun tersebut menjadi tahun terakhir penerbitan uang logam dari Belanda dengan nominal setengah sen. Setelah pemerintah Belanda, Indonesia memproduksi uang logamnya sendiri, tetapi masih menggunakan mata uang sen hingga tahun 1962 dengan nominal 1 sen. Mata uang rupiah baru muncul di uang logam sekitar tahun 1970 dengan nominal 2 rupiah hingga terakhir di tahun 2016 dengan nominal 1000 rupiah. Jika kita lihat perkembangan sejarah uang logam dari dulu hingga sekarang, desain yang digunakan unik dan beragam. Konon, kebanyakan negara membuat desain gambar uang logam berdasarkan pada kearifan lokal daerahnya. Berkaitan dengan desain, uang logam juga memiliki sejarah perkembangan bahan utama pembuatannya, yaitu bahan tambang. Bahan utama membuat uang logam selalu berubah seiring waktu. Pada awal sejarahnya, mata uang Indonesia menggunakan bahan baku emas dan perak sebagai koin alat tukar. Namun saat ini bahan utama emas hanya digunakan untuk membuat uang logam khusus Bank Indonesia, bukan sebagai alat transaksi. Nominal uang lain juga berasal dari bahan tambang logam berbeda, seperti uang logam 50 sen tahun 1959 berasal dari tembaga. Pada umumnya uang logam yang dicetak setelah tahun tersebut berasal dari aluminium, seperti 2 rupiah, 5 rupiah, 25 rupiah, dan 100 rupiah. Beberapa uang logam tersebut terbuat dari bahan tambang khusus, seperti uang logam nominal 1000 terbitan tahun 1993 yang bergambar kelapa sawit berasal dari nikel dan aluminium perunggu. Kemudian nominal uang logam 500 rupiah terbitan tahun 1997 berasal dari aluminium perunggu, dan nominal uang logam 100 terbitan tahun 1978 berasal dari tembaga nikel. Seluruh uang logam tersebut dicetak oleh perusahaan Peruri, percetakan uang Republik Indonesia. Uang logam mungkin bagi sebagian orang tidak bernilai karena hanya membuat penuh dompet dan sering diabaikan. Namun, keberadaan uang logam sangat tidak akan lekang oleh waktu karena mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Selain itu, bahan tambang selalu digunakan untuk bahan utamanya. Demikian informasi atau sejarah uang logam di Indonesia dan kaitannya dengan bahan tambang. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.